meminta pelayan membuat makanan dari sayuran karena orang asosiasi akan datang. Ashok memarahi pelayannya karena memasak makanan vegetarian dan Ashok membuangnya. Mihika lalu mulai menghina Ashok dan berkata pada pelayan bahwa Ashok yang akan membersihkannya karena dia yang melakukannya dan jika dia tidak mendengarkan maka belum selesai bicara tiba-tiba Suraj muncul dan berkata, "Apa?" Mihika pun memandang Suraj. Sagun dan Raman membawa Aditya ke psikiater. Sagun dan Raman berkata akan menunggu Aditya di luar, mereka pun beranjak keluar. Psikiater itu mulai mewawancarai Aditya. Sagun berpikir jika Raman telah dekat dengannya setelah beberapa hari karena masalah Aditya. Sagun pun mulai menangis dan Raman memintanya untuk menghentikan dramanya. Sagun berpikir jika masalah Aditya telah memberikan keuntungan padanya dan dia akan menggunakannya di saat yang tepat. Suraj memarahi Mihika tapi Mihika tidak peduli. Mihika menyuruh Suraj untuk tidak ikut campur dalam masalah rumah tangganya. Mihika berkata bahwa satu kali panggilannya pada polisi maka akan membuatnya berada di jalanan. Mihika berkata akan menyalahkannya untuk kekerasan dalam rumah tangga dan akan membuat dia berada di penjara selama 10 tahun. Mereka berdebat dan Suraj pun memilih pergi. Ashok memandang mereka dan hanya saling diam. Ishita dan Fandu berbicara mengenai Aditya. Madhavi muncul dan mulai berkomentar sinis mengenai Sagun. Ishita berkata tidak ingin membahas masalah ini lagi dan Ishita kemudian beranjak pergi. Madhavi lalu membahas Ishita bersama Bala dan Fandu. Fandu dan Bala meminta ibunya berhenti menyuap Romi dengan makanannya. Madhavi pun berjanji tidak akan melakukannya. Mereka semua pun tertawa. Psikiater lalu berbicara pada Sagun dan Raman mengenai kondisi Aditya. Psikiater itu berkata bahwa Sagun dan Raman harus saling menghormati satu sama lain dan membuat Aditya merasa aman. Sagun dan Raman berkata akan mencobanya. Psikiater berkata bahwa Sagun dan Raman harus menunjukkan pada Aditya bahwa dia memiliki orang tua. Sagun pun menatap Raman. Ishita memberi penjelasan pada semua orang tentang kondisi Aditya, dia juga meminta mereka bersikap normal pada Aditya. Sagun dan Raman membawa Aditya pulang. Toshi lalu menyiapkan makanan untuk Aditya. Raman meminta Nilu mengantarkan sarapan Aditya ke kamarnya. Ishita lalu menanyakan tentang Aditya pada Sagun. Sagun pun mengasihani Aditya. Ishita menghiburnya dan berkata bahwa semuanya akan membaik. Raman lalu berkata bahwa mereka akan pergi ke pesta tahun baru. Sagun lalu berpikir bahwa mereka mengingat perayaan tahun baru tapi mereka melupakan jika hari itu adalah hari perayaan pernikahan Raman dan dirinya. Sagun berkata akan membuat Ishita mengetahuinya dan merayakannya. Ashok dan Suraj sedang minum. Suraj pun menegur Ashok tentang Mihika. Ashok berkata agar dia membiarkan apa yang Mihika ingin lakukan. Suraj pun marah mendengarnya, dia pun mendebat Ashok. Suraj meminta Ashok untuk memperalat Mihika sebagai keuntungannya. Raman dan Ishita membicarakan Aditya. Raman meminta Ishita untuk tidak sedih karena besok mereka akan merayakan tahun baru pertama setelah pernikahan mereka dan Raman berkata bahwa ini kan benar-benar berbeda. Raman lalu mengingat bagaimana mereka bertemu pertama kali. Mereka sama-sama mengingat masa lalu. Raman lalu memegang tangan Ishita dan berkata tidak akan meninggalkannya. Pagi harinya, Raman meminta Romi membuat semua orang bersiap untuk malam hari. Simi lalu menerima buket bunga dan membacanya. Dia lalu meminta Nelu meletakkannya di dalam. Ishita meminta Nelu meletakkannya di ruang keluarga. Ishita membaca kartunya dan itu dari Sika yang mengucapkan selamat hari pernikahan pada Raman dan Sagun. Ini pasti tipu muslihat Sagun. Semua orang terdiam mendengarnya. Sagun berpura-pura mengatakan jika semua orang sudah tahu jika dirinya dan Raman telah bercerai. Toshi lalu mengalihkan pembicaraan dan bertanya pada Raman apakah Raman tidak memberitahu orang-orang tentang perayaannya bersama Ishita. Ishita lalu berkata akan membuat kue dan dia pun beranjak pergi sementara Raman pun hanya terdiam. Romi mendatangi rumah Madhavi dan bertanya apakah sarapan sudah siap. Romi lalu mulai membicarakan tentang Sagun.
Madavi menatap Fandu dan menjadi tegang. Madavi lalu berkata akan pergi ke pasar, Romi pun berkata akan mengantarnya. Bala dan Fandu melihat mereka dan Fandu memberi kode pada ibunya. Madavi pun mencoba membuat Romi keluar dari rumahnya. Toshi lalu mendatangi Madavi dan bertanya baju apa yang akan dikenakannya malam nanti. Toshi lalu melihat Romi dan bertanya apa yang dilakukan di sini dan mengapa datang untuk meminta makanan. Romi pun berkata bahwa ibunya selalu mengejeknya setiap kali memberikan makanan. Romi berkata bahwa Madavi memberinya makanan dan juga uang tapi ditolaknya. Madavi dan Toshi pun berdebat. Romi menikmati makanannya dengan tersenyum. Sravan berkata bahwa Romi telah membuat perang dunia lagi. Sravan lalu meminta kedua nenek itu menghentikan perdebatannya dan berkata jika Romi telah membuat mereka bertengkar. Madavi dan Toshi pun kemudian memukuli Romi. Ashok meminta Mihika datang bersamanya pada pesta tahun baru tapi Mihika menolak. Mereka pun berdebat dan Mihika meminta Suraj minta maaf padanya terlebih dahulu. Ashok berkata bahwa Suraj tidak akan mau melakukannya. Ashok lalu berlutut dan meminta pada Mihika untuk datang. Mihika pun menyetujuinya tapi dia meminta jika dirinya pergi ke pesta maka Suraj tidak akan pergi. Mihika berkata bahwa itu keputusan final dan Mihika beranjak pergi. Ashok pun memandangnya dengan marah. Suraj pun marah karena tidak diperbolehkan datang. Ashok berkata jika Suraj ingin pergi maka harus meminta maaf dulu pada Mihika. Suraj pun meminta Ashok untuk mengontrol Mihika. Ashok pun memiliki sebuah rencana dan mengatakannya pada Suraj. Ishita merasa sedih memikirkan perayaan pernikahan Raman dan Sagun. Raman mendatanginya dan melihat kesedihannya. Raman pun berpikir bagaimana meyakinkan Ishita jika sekarang Sagun bukan masalah lagi baginya. Ishita melihat Raman dan mencoba menyembunyikan kesedihannya. Dia lalu menanyakan tentang sari dan saran buatnya. Sementara Aditya menunjukkan barang pemberian Raman pada Sagun. Sagun berkata jika Raman menyayanginya. Aditya lalu meminta Sagun mengikatnya. Sagun berkata bahwa dirinya tidak tahu dan akan mencoba bertanya pada Raman cara mengikatnya. Raman mencoba membahas masalah perayaan pernikahannya dengan Sagun tapi Ishita menghindari pembicaraan tersebut. Raman pun memegang tangan Ishita lalu berkata bahwa saat menikah dulu dia tidak bisa berjanji tapi hari ini dia ingin mengambil sumpah bahwa dia akan selalu membahagiakan Ishita. Raman pun berbicara panjang lebar lalu Raman memeluk Ishita dan mereka sama-sama menangis dalam kebahagiaan. Raman berkata bahwa dia mempunyai kejutan untuk Ishita. Raman memberinya anting-anting dari leluhurnya. Raman berkata jika ibunya ingin menantunya memakainya. Raman berkata bahwa dulu ibunya mengambilnya saat Sagun meninggalkan rumah dan sekarang Raman merasa bahwa Ishita yang layak memakainya. Raman berkata bahwa dia ingin memakaikannya menggunakan tangannya. Ishita pun tersenyum. Sagun melihat kebersamaan mereka, dia pun kembali ke kamarnya dengan marah. Aditya bertanya apa yang terjadi. Sagun mulai menangis dan mulai meracuni otak Aditya. Dia berkata jika telah kehilangan segala-galanya gara-gara Ishita dan Mihika. Sagun berusaha meraih simpati Aditya. Aditya pun menenangkannya dan berkata jika dia masih memilikinya sebagai anak. Aditya berkata bahwa mereka tidak memerlukan cinta Raman Bala. Sagun lalu meminta Aditya bersiap-siap untuk ke pesta. Pesta tahun baru dimulai. Ashok datang bersama Mihika, mereka lalu berfoto untuk sebuah majalah. Ashok memegang Mihika dan memintanya untuk tersenyum. Sementara Simi berkata bahwa anaknya sedang sakit jadi dia akan tinggal di rumah. Raman dan Ishita muncul. Toshi memuji anting-anting yang dipakai Ishita. Sagun berkata bahwa dirinya dan Aditya belum siap dan meminta mereka meninggalkannya. Raman dan Ishita berkata akan menunggu tapi Sagun meminta mereka pergi lebih dulu. Raman pun berkata akan mengirimkan mobil untuknya. Mereka semua kemudian pergi. Aditya meminta Sagun untuk bersiap-siap karena yang lain menunggu. Sagun berkata bahwa mereka semua telah pergi meninggalkannya dan tidak menunggunya. Aditya pun terkejut mendengarnya.
Sagun berkata bahwa tidak ada yang peduli terhadapnya karena dia bukan bagian dari keluarga Raman. Ashok memperkenalkan Mihika pada temannya. Mihika lalu melihat Mihir datang dan Mihika pun berpura-pura bersikap penuh mesra pada Ashok. Mihir pun terluka melihatnya, dia mengingat kisah cintanya bersama Mihika. Ashok lalu mengajak Mihika menari dan Mihir pun memilih pergi. Raman dan Ishita datang dan melihat Ashok serta Mihika begitu dekat. Keluarga Bala juga sok melihatnya. Lalu keluarga Iyer datang dan Madhavi menangis melihat Mihika. Ashok lalu menari lagi bersama Mihika. Semua orang pun bertepuk tangan. Mihir pergi minum karena dirinya terluka. Semua orang pun melihat Mihika dan Ashok. Sagun melihat tarian Ashok dan Mihika, dia pun merasa marah. Ishita pun tidak habis pikir melihat sikap Mihika. Raman memintanya untuk mengabaikannya tapi Ishita memperhatikan perasaan ibunya. Para wanita juga membicarakan Mihika. Ishita mendengar pembicaraan mereka. Sementara Bala dan Fandu melihat Mihir menangis. Fandu memutuskan untuk berbicara dengan Mihika tapi Bala melarangnya dan berkata bahwa Mihika sudah menikah dan mereka tidak bisa menghentikannya. Mihika pun menegur Ashok tapi Ashok berkata bahwa Mihika menyiksanya di rumah dan sekarang saatnya dia memamerkan istrinya. Ashok memaksa Mihika untuk minum tapi Mihika menolak. Ashok pun membawa Mihika ke sudut dan memarahinya. Mihika mulai menangis. Fandu melihat semua ini dan beranjak pergi. Mihika menyegarkan diri dan Ishita mendatanginya. Ishita pun menghujat Mihika dan Mihika bersikap tidak peduli. Fandu datang dan meminta Ishita menghentikan ceramahnya pada Mihika. Ishita lalu mengajak Fandu pergi tapi Fandu berkata ingin ke toilet dan meminta Ishita meninggalkannya. Ishita kemudian beranjak pergi. Madhavi menangis dan Vishwa memintanya untuk tenang. Toshi mencampur win dalam minuman dan memberikannya pada Madhavi untuk meringankan kesedihannya. Tuan Bala memberi kode bertanya pada Toshi minuman apa yang diberikannya. Toshi mengedipkan mata dan Tuan Balia pun kemudian mengajak Vishwa pergi menjauh. Fandu berbicara dengan Mihika dan Fandu tahu jika Mihika tidak bahagia. Fandu meminta Mihika berbicara jujur padanya. Mereka pun menangis bersama. Sementara Toshi masih berusaha menenangkan Madhavi. Madhavi berkata bahwa dia ingin minum kopi tapi Toshi bersikeras memintanya untuk meminum minuman buatannya tadi. Aditya mencari Sagun. Tuan Bala meminta Aditya datang padanya tapi Aditya berkata akan mencari ibunya dan beranjak pergi. Aditya lalu bertanya pada seorang pelayan dan menggambarkan diri ibunya. Pelayan lalu menunjukkan keberadaan Sagun dan berkata bahwa mungkin Sagun sedang mabuk. Aditya pun berlari menuju ibunya.